Assalamualaikum. Hello Intellect people, Jihana Dias here and welcome to the Book of Life, di mana aku mereview dan membagikan beberapa insight dari buku yang aku baca. So today kita akan membahas buku yang sangat menarik berjudul Islamic Law and Transnational Diplomatic Law karya Muhammad Bashir A. Ismail yang merupakan seorang lecturer di University College England. So basically dalam bukunya beliau mengatakan bahwa ada beberapa spekulasi tentang praktik diplomasi dan hukum kekebalan diplomatik di mana hampir seluruh bagian negara mengakui sejarah tersebut, mulai dari Asia, Timur Tengah, Timur Kuno, Afrika, Eropa, dan bahkan Amerika. Mereka meyakini esensial dari seorang diplomat, mulai dari jabatan dan perlunya lindungan yang menyertainya. Begitupun Islam meyakini adanya hukum kekebalan diplomatik ini juga. Namun dalam beberapa penelitian, khususnya di bidang internasional, terdapat beberapa argumen yang menyatakan bahwa konsep klasik hukum internasional dan prinsip hukum internasional modern memiliki perbedaan yang cukup besar. So, apakah hukum Islam memiliki kompatibilitas dengan hukum internasional modern? Sangat menarik bukan? Soalnya kita bedah bukunya bersama-sama. Insight yang pertama, kompatibilitas sumber. Sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum diplomasi Islam. Sebagian besar bersifat ketuhanan karena ditemukan berdasarkan ilham dan perintah ketuhanan. Namun ada juga sebenarnya prinsip-prinsip dan metode hukum non-Tuhan lainnya dari hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk ijma atau konsensus pendapat, kias atau deduksi analogis, istihsan atau preferensi yudisial, maslahah atau kepentingan umum, dan uruf atau adat yang dikenal sebagai mekanisme hukum ijtihad. Hukum diplomatik internasional sebaliknya memiliki perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum, hukum putusan peradilan, dan tulisan-tulisan ilmiah sebagai sumbernya, yang merupakan ciptaan manusia. Karena sumber-sumber kedua sistem hukum tersebut ditemukan saling terpartini dalam banyak hal, maka hal ini membuka kemungkinan kesesuaiannya. Lagi pula, fakta bahwa ada perbedaan asal-usul sumber hukum nasional dan hukum internasional tidak serta-merta membuat mereka tidak dapat dibandingkan. Dasar kesamaan juga telah ditemukan antara hukum diplomatik Islam dan hukum diplomatik internasional melalui pemeriksaan dengan ketelitian yang jelas dari sumber yang berbeda. Sangat penting untuk ditekankan bahwa perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut memiliki asal-usul yang berbeda. Namun tentu saja hal ini tidak boleh dijadikan asal atau alasan ketidaksesuaian kedua hukum tersebut. Selain itu, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum Islam memberikan penghormatan penuh kepada semua sumber hukum-hukum diplomatik internasional sepanjang sesuai dengan tujuan fundamental hukum Islam. Juga telah cukup ditunjukkan bahwa ada kesesuaian prinsip-prinsip yang bersumber dari sumber hukum diplomatik Islam dan hukum diplomatik internasional. Insight yang kedua, yakni kompatibilitas prinsip. Prinsip-prinsip umum kekebalan diplomatik sebagaimana dijabarkan dalam Visi Dia 1961 dan Visi Sia 1963 digarisbawahi dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip kekebalan diplomatik yang diperoleh dalam hukum Islam, di mana buku ini mengevaluasi keberadaan mereka dengan dua sistem hukum tersebut. Hasil evaluasi ini sangat menentang teori ketidakcocokan dengan menunjukkan hubungan yang erat antara pembenaran hukum ketiga teoretis untuk diplomasi yang tidak dapat diganggu-gugat baik dalam hukum diplomatik Islam maupun internasional. Hal ini untuk mengkonfirmasi konvergensi dalam tujuan hukum dari dua sistem hukum. Selain itu, hukum Islam membebankan kewajiban hukum kepada negara muslim manapun yang mengadakan perjanjian atau perjanjian dengan negara lain, baik itu negara muslim maupun non-muslim, untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut. Dan yang terpenting, kedua sistem hukum ini merupakan hubungan yang damai dan hidup berdampingan di antara berbagai negara. Tentu saja telah diperdebatkan bahwa seandainya Republik Islam Iran diadili di bawah sistem peradilan Islam, Iran pasti akan dianggap bertanggung jawab karena gagal memenuhi komitmen diplomatiknya kepada staf dan misi kedutaan Amerika Serikat di dalam wilayahnya. Keistimewaan kekebalan diplomatik diberikan kepada perwakilan misi luar negeri, terutama untuk tujuan melaksanakan transaksi diplomatik mereka secara bebas dan efektif tanpa ada gangguan dari otoritas negara penerima. Sebaliknya, agen diplomatik dan konsuler negara asing sama-sama berutang kewajiban kepada negara penerima untuk tidak menghormati undang-undang dan peraturannya, dan tidak menggunakan kedutaan mereka dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Visi Dia 1961. So what? Dari yang aku dapatkan dari buku ini, kegagalan beberapa negara muslim untuk secara ketat mematuhi dan mengamati prinsip-prinsip kekebalan diplomatik sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Visi Dia 1961 dan Visi CR 1963, serta menyalahgunakan hak istimewa diplomatik mereka yang mencolok, tidak boleh dan tidak dapat disalahkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.
Hal ini karena hampir tidak ditemukan adanya konflik antara prinsip-prinsip hukum diplomasi internasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Fakta bahwa satu atau dua negara muslim telah memilih untuk bertindak berbeda tidak boleh dianggap sebagai implikasi ketegangan antara dua hukum. Kita tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat dan Inggris sama-sama dikritik karena melanggar dan menginvasi kedaulatan negara Irak. Dan banyak komentator hukum internasional karena didasarkan pada alasan yang salah, bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Bahkan dalam kasus itu adalah tidak benar untuk menyatakan bahwa hukum internasional telah gagal atau bahwa hukum internasional memiliki beberapa kekurangan. Prinsip-prinsip kekebalan hukum yang ditentukan dalam Visi Dia 1961 dan Visi Dia 1963 yang mewakili prinsip-prinsip dasar dalam hukum diplomatik internasional juga ditemukan terkait erat dengan prinsip-prinsip kekebalan diplomatik Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diganggu-gugat pribadi. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Kekebalan dari yurisdiksi pengadilan, kebebasan beragama, dan kebebasan dari pajak. Contoh-contoh dari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk tidak dapat diganggu-gugat secara pribadi, kekebalan dari yurisdiksi pengadilan, kebebasan beragama, dan bebas dari perpajakan. Beberapa keistimewaan lainnya seperti kebebasan bergerak, perlindungan tas dan kurir diplomatik, kebebasan komunikasi, arsip misi yang tidak dapat diganggu-gugat, dan tempat misi dan juga tempat tinggal yang pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun hukum Islam telah menentukan hal tersebut. Dan hal inilah yang harus kita pelajari dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, saya Jihan Nadia Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.